mengenai apa namanya glorifikasi si Gubernur Kaltim ini, saya langsung terang-terangan aja ya di semua media yang memberitakan itu ya saya jawab aja. Satu melawan Pak Laweng, yang satunya didukung oleh Pak Laweng. Satu memelihara Pak Laweng, satu membasmi Pak Laweng. KDM kan terang-terangan ya melawan si Pak Laweng gitu. Sementara di Kaltim mereka kan dipelihara gitu. Akibat dari ketika di Jawa mereka sudah mulai nggak laku kan gitu. Betul. Maka ketika di Kaltim mereka menjadi komoditas politik. Bagaimana si muridnya siapa Lutfi Yahya itu siapa Gus siapa itu yang kata glodok itu didatangkan langsung, terus si siapa namanya tukang solawat si Seh itu datang langsung. Terus juga hampir tiap bulan itu ada mereka diimpor langsung dari Tarim ke Balikpapan gitu kan. Nah, ini satu hal ya. Terus gini, tetapi saya punya optimisme bahwasanya dinasti Mas'ud ini perlahan akan berpikir waras kok. Kenapa? Karena yang dipertaruhkan adalah jabatan dan reputasi politik mereka kan gitu. Karena kita lihat sekarang kalau dia masih memanfaatkan komoditi si Mbak Laweng ini, sementara grafiknya kesadaran masyarakat makin tinggi bahwasanya Mbak Laweng ini adalah penipu sejati kan gitu. Iya. Nah akhirnya itu perlahan ini kok aku berharap bahwasanya dana-dana ke Mbak Laweng bisa di stop kan gitu. Betul. meskipun mereka sudah berkoalisi dan membuat perjanjian, ya ini salah satunya adalah perjanjian pernikahan dengan Hapsi kan gitu, Lumajang kemarin gitu. Tetapi bagaimanapun intelektualitas masyarakat Indonesia akan semakin terbuka gitu, bahwasanya nggak ada manfaatnya ketika Mbak Laweng berada di Kaltim, nggak ada manfaatnya kok. Siapa sih tokoh Mbak Laweng yang bisa memajukan Kaltim? Siapa? Gitu. Realitanya kan bahwasanya sejarah tahun 1860-an dulu kan juga Mbak Laweng juga yang menjebak Demang-Lemang. Si Barukbah di Kukar juga tokoh PKI kan gitu kan. Siapa sih tokoh intelektualnya? Nggak ada kan gitu. Mereka cuma dompleng minta saham gitu aja kan. Gitu. Nah, perlahan-lahan kita tunggu 2 tahun ke depan ini kayak apa pergerakan mereka. Terlebih ketika ini kan KDM dan si Mbak Sun satu partai ya mereka. Betul. Di sini kan dipertaruhkan itu. Dan aku lihat kecerdasan KDM kemarin menarik ulur mengenai sebenarnya itu uji otak aja sih kan gitu. Dan juga menasihati secara cerdas. 40 miliar untuk 4 juta penduduk Kaltim versus 50 miliar untuk 40 juta penduduk Jabar kan gitu. Betul. Nah itu kan artinya kalau misalnya 5 juta untuk per tahunnya aja gitu, per bulannya itu kan cuma 5 triliun untuk per kepala di Kaltim kan gitu, dari 4 juta pendudukan, sementara dengan APBD 40 triliun itu kan gitu. Sebenarnya kalau Kalimantan ini benar-benar terbebas, ambil contoh ketika Brunei ya kan gitu, memiliki otoritas, memang negara yang kecil kan gitu ya, tapi satu hal Brunei ini tetap menjaga keilmuan gitu. Bahkan tes DNA beliau Sultan Bolkiah itu kan J juga gitu. Kakek beliau itu masih sepupuan dengan Raja Jordan kan gitu. Terbukti seperti itu. Maka sebenarnya dekat sekali ketika nanti Kaltim berkembang, IKN berkembang juga. Nah, perlahan ini aktor-aktor intelektual di Kaltim ini juga menasihati kok kepada si dinasti Mas'ud gitu. Jangan terlalu menuruti si Mbak Laweng, hancur babak belur nanti kemudian hari kan gitu. Nah, memang kita bisa mengelus dada bagi warga Kalimantan yang tahu melihat realita bahwasanya mereka itu berbondong-bondong dari Jawa itu dikasih job di Kaltim ini. Kita realitanya seperti itu, nggak bisa dipungkiri, memang sudah nyata kan gitu. Hanya saja di Kaltim ini masyarakatnya tidak begitu jadikan euforia kan gitu, ya udah biarin aja, dan kita tahu kok kedepannya mereka pasti ada waktunya kan gitu, pasti ada waktunya gitu. Nah itu tadi bagaimana realita KDM sebenarnya menampar ya, kalau kita misal bikin narasi baru ya selesai nanti si Mbak Laweng kan gitu kan. Itu kan sebenarnya ketampar banget, 40 triliun untuk 4 juta penduduk kan nggak realistis dengan 50 triliun untuk berapa ya? Untuk berapa triliun? 50 untuk 40 juta penduduk di Jabar kan gitu. Ya, sisanya kemana kan gitu kan. Nah, ketika ada tawar-menawar mengenai MOU antara Provinsi Jabar dengan Kaltim dibawa ke dari Jabar ke Kaltim. Nah, perlahan kita bisa memainkan hegemoni ini gitu.
kita bikin lagi glorifikasi mengenai bahwasannya Mbak Laweng hanya sampah saja di Kaltim ini gitu. Iya, betul. Mereka kedatangan mereka tidak membawa apapun kecuali pembodohan kan gitu. Betul. Jadi saya kaget bang sekali Kang Budi ketika apa itu dengerin podcast itu kok bisa ya gitu kan. Makanya itu saya kirimkan ke sampean. Sebenarnya sih Masud mau cuci tangan sih sebenarnya. Oh gitu, iya iya. Iya, iya. Tapi dengan cara yang halus ya kan. Karena di balik Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bicara tentang Kalimantan ya, tentang sepak terjang Mbak Lawi di Kalimantan. Iya. Ini ada teman saudara kita. Ini dari Kalimantan, dan asalnya itu kakeknya Madura, kemudian apa namanya, hijrah ke Kalimantan dan punya berkeluarga di Kalimantan. Kakek neneknya itu memang keluarga dari Madura, hijrah ke Kalimantan, kemudian beranak cucu di Kalimantan. Dia ada cucunya yang hijrah dari Madura langsung itu. Kalau di YouTube terkenal dengan akunnya Gondrong Borneo. Oh, Kalbar, dari Kalbar beliau kayaknya. Dari Kalsel itu. Ya, Ian Borneo ya. Kalbar. Assalamualaikum Kang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya semuanya ya, abang-abang ya. Ya, salam kenal balik Kang Gondrong. Ini pertama gabung saya nih. Ini ada Nggak nyimak apa-apa. saya nyimak ya. Oh. Ini dari Ngerti nih, Pak. Balikpapan, Kang Gondrong. Oh iya, saya Kalimantan Barat, Pontianak. Oh, salam kenal lagi. Monggo apabila ada yang mau disampaikan gitu. Aduh, pertama kali nih Bang, bingung nih. Ini random ya? Apa nih judulnya? Apa nih judulnya nih? Waduh, enggak pakai judul ini. Ini aja Random ya, saya Mbak Alaweng hijrah ke Kalimantan gitu aja Bang Ahmad. Salam kenal ya, Bang Ahmad izin follow ya. Oh iya ya, silakan. Ini yang punya akun, ini teman ya, bukan saya, abang-abang ya. Iya, Bang Ahmad Dahlan. Monggo Kang Budi dibuka Kang Budi sedikit. Itu Assalamualaikum. di sini kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Gadot. Hostnya kebetulan tinggal di Kalimantan, Bang Ahmad juga Kalimantan gitu. Mungkin kita menariknya ini menjelang surup biar nggak kesurupan kita ini hijrahnya Mbak Alaweng dari Jawa ke Kalimantan itu. Maksudnya hijrahnya gimana nih? Ya kan ini kalau di Kaltim aku sama Bang host ini kan menyaksikan bahwasanya banyak sekali orang-orang Mbak Alaweng. Mbak Alaweng itu aku sebut dari Mbak Alawi ya. Itu mereka kan mulai banyak job di Kaltim kan. Karena kemarin ada perjanjian politis ya. Akhirnya mereka ketika sepi di Jawa, mereka mulai dapat job juga di Kalimantan. Terutama Kalimantan Timur yang sepengetahuan saya. Nah, mungkin di Kalbar, Bang Ahmad, ada nggak informasi mengenai beberapa titik-titik memanasnya atau trafiknya makin tinggi kedatangan Mbak Alaweng ke Kalbar atau justru makin turun kan gitu? Turun sih Bang, turun sih. Ngefek juga tesis skema itu ngefek. Ada efek juga. Kalau ditanyakan itu saya hanya bisa menjawab seperti itu doang Bang. Kalau turun dari segi mungkin dawer-dawer ya. Mungkin dulu kalau jual minyak ya yang harganya 10.000, 30.000, mungkin sekarang agak berkurang gitu kan. Iya. Mungkin dulu yang jual baju pokoknya harganya melebihi daripada orang biasa lah itu kalau dulu itu. Ya mungkin sekarang agak berkurang. Mungkin nggak ada lagi mungkin gitu loh. Ini posisi Kang Gondrong ini di Malang kah? Ya sekarang di Malang, kemarin saat ini di Malang. Oh iya. Di rumahnya Gustom ya. Gustom. Oh Gustom, Gustom. Leot. Iya. Ayo Kang Gadot. Silakan abang-abang ya.
Siapa tahu mau tanya-tanya sama Kang Gondrong ini. Boleh nanya-nanya, kalau saya bisa jawab saya jawab gitu ya. Mas Gondrong. Ya. Asli Kalbar ya? Kalau orang tua tuh Madura bang ya, apa kakek nenek itu dari Madura pindah Bukan ke Dayak? Kalimantan Barat ya. Bukan Dayak? Pindah, bukan bang, Madura bang. Hmm. Kita orang Madura. Iya. Terus ya apa untuk dampak tesis itu di sana itu kira-kira penurunannya berapa persen, Bang? Ya tadi itu bang ya, yang saya katakan bang ya, ada dampaknya ya, karena memang di sana itu kan berupa kesultanan bang ya. Kalimantan Barat, Pontianak itu berupa Kesultanan Pontianak yang memang gimana ya? Ya biasa-biasa aja bang, biasa-biasa aja. Namun kalau berbicara oknum, ya kan, kalau dari segi dawir-dawir itu ya ada. Ketika ada tesis itu ya berkurang, mungkin kategori nggak ada nih, nggak ada lagi nih, gitu loh. Oh, terus untuk Itu yang itu apa itu keturunan kerajaan-kerajaan sebelum kesultanan sekarang itu masih ada? Kesultanan Pontianak ya tetap bang, itu bang, karena memang saya kan bentuk kesultanan kan. Iya, sejarahnya kan Gitu. bukan mereka. Lah mereka lah bang, pendiri Pontianak kan Mereka memang kesultanan. pendatang loh. Pendatang dia. Yang Oke, asli kan kalau- bukan. Iya, diakui ataupun tidak, di Kalbar itu pendiri Pontianak itu adalah Kesultanan Pontianak, Sultan Syarif Pontianak itu Sultan Syarif Abdurrahman. Diakui ataupun tidak, itu faktanya ya. Poin pertama itu tuh. Poin pertama itu. Berarti Ketika- sejarah kesultanan yang awal itu sebelum berdirinya si Al-Gadri itu nggak tahu jenengan ya? Ya kan memang ada bang, ada ya seperti Opu Daeng Menambon gitu ya. Iya. Ada seperti di Sambas, seperti di Mempawah gitu kan. Dan diakui ataupun tidak, pendiri Pontianak nih kan, Kalbar ini kan beberapa terdiri dari beberapa kota bang. Salah satunya Pontianak ya kan, Sambas beda nih kerajaan ini, Mempawah beda kerajaan ini, Pontianak beda kerajaan ini gitu kan. Diakui ataupun tidak, itu pendirinya gitu. Dan Pendiri itu buat, iya pendiri Pontianak, Kesultanan berapa? Pontianak. tahun berapa itu? Masalah tahunnya kurang fase kita bang. Itu Orang Syarif Indonesia. siapa namanya? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri bin Said Hussein. Oh itu bukan pendiri itu bang. Orang-orang Kalimantan harus menelaah hati itu. Itu bukan pendiri, itu bawaan Belanda itu. Loh enggak. Nanti dikaji ulang lagi bang ya, dikaji ulang lagi ya. Bang Ahmad, Kalau Bang begitu Ahmad. saya Ya. nggak Aku menemukan nih. Maaf Bang Ahmad, aku tuh kemarin menemukan salah satu buku namanya Puspo Negoro apa? Buku terbitan dari silakan bang. Nasional 1984 ya, itu versi 1984 itu. Yang jilid ke-6. Itu bahwasannya mengenai ada migrasi dari Kalbar ke Kalsel kan gitu. Tetapi versi yang ada di versi Mbak Lameng ya ini ya. Versi karena jadi mereka menerbitkan itu berdasarkan makam-makam yang ternyata palsu itu. Mereka mengaku bahwasannya yang namanya ini mohon maaf ya, mereka masih kita membaca berdasarkan tulisan mereka sendiri. Menuliskan bahwasannya Syarif Ahmad gitu. Dia hijrah dari Kalbar ke Kesultanan Pontianak ini ke Kalimantan Selatan. Lalu memiliki anak Syarif Ali itu disebutnya. Syarif Ali memiliki anak lagi menjadi Syarif siapa jadi ya? Muhammad atau siapa, yang pada ujungnya cucunya inilah yang menjebak Demang-Lemang di Kalimantan Selatan di Pagatan, di daerah Batu Licin gitu. Dan makamnya itu ada di Batu Licin gitu. Yang mana wafat dia itu 1915, masih baru, itu masih cucunya kan gitu. Nah, cucu yang lain yang di daerah selatan Syarif Ahmad ini yang diklaim bahwasanya dia hijrah dari Kalimantan Barat ini, si Kosim ini yang disebut sebagai Syarif Kosim ini tidak ditemukan makamnya. Ketika saya datang ke sana katanya lagi on progress, lagi dibangun gitu. Nah, kalau versi yang dari Kalimantan Barat
di Pontianak, Kesultanan ke Pontianak itu kayak apa ya? Ada nggak referensi bahwasanya ada si Sarif ini hijrah, Sarif Ahmad atau siapa itu hijrah ke Kalimantan Selatan pada tahun 1780-an, ada nggak? Saya nggak kenal malah tuh bang, Sarif Ahmad nggak kenal saya, nggak pernah dengar saya. Karena 7 kesultanan itu nggak ada tuh, nama Ahmad ini nggak ada tuh. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi fikir itu beberapa yang Sultan pertama kan Sultan Abdurrahman, pendirinya. Ya, Sultan kedua Sultan Qasim, Sultan Utsman, Sultan Hamid I, Sultan Muhammad, Sultan Hamid II tuh kan. Nggak ada tuh namanya tuh. Nggak ada. Jadi nggak tahu tuh, selain Sultan nggak tahu saya. Berarti artinya yang di Kalsel ini, si Sarif-Sarif ini adalah kita pastikan bahwa mereka buatan berarti ya. Karena tidak sesuai dengan data yang ada di mana kesultanan di Kalbar sana. Kurang tahu sih bang, kurang tahu itu. Ya. Kalau nanti main-main ke Kalsel bisa ini, nanti bisa ketawa terbahak-bahak itu nanti. Kalau yang saya pernah dengar itu Bang Budi sama teman-teman itu Kalbar itu istrinya orang Kalsel tuh, salah satu putrinya Kesultanan Kalsel. Belum mendirikan di Kalbar itu. Enggak, itu sultan keberapa bang? Sultan keberapa bang? Kan 7 sultan tuh bang, ya kan? Sultan pertamanya pendiri. Yang sebelum di Kalbar, berarti yang pertama sebelum mendirikan di Kalbar itu dia masuk di keluarga Kesultanan Banjar. Itu loh. Gak tahu juga sih itu. Jadi habis dari dapat putri dari Banjar, kemudian buat kerajaan di Kalbar itu di Pontianak. Oh malah ini ya, malah duluan Kalsel ya. Oh iya, dulu Kalsel. Sementara di era itu 1750 kan ada Syekh terkenal itu Syekh Arsyad itu. Iya, Syekh Arsyad ya. Harusnya Syekh Arsyad dari Durian Syekh Arsyad ya. Oh. Kalau Syekh Arsyad ini kan pengarang kitab Sabilul Muhtadin itu kan? Iya. Itu masih muda bang, masih awal itu. Ini udah lama bang, pendiri Pontianak ini udah lama bang. Pontianak untuk bayangkan kan? Untuk Abdurrahman 1700-an bang. Ya, Syekh Arsyad 1750-an. Duluan Syekh Arsyad malah. Duluan Syekh Arsyad. Oke, lanjut. Itu Dalam hal ini menantunya keluarganya Antasari, Pangeran Antasari itu. Insya Allah dari keturunan Antasari itu yang dinikah sama Al-Ghadri yang di Kalbar itu. mungkin Pangeran beda cerita Antasari ya. Jadi gini Karena Mbak, kita kan mengcompare data dari ada yang diterbitkan di Kalsel, data yang dari penelitian sejarah nasional gitu. Ada juga data yang misalnya siapa Pak Syukur itu dosen di Universitas Lampung Mangkurat itu lebih detail lagi karena beliau melakukan riset hingga ke Jerman dan Belanda gitu. Semua dikaji gitu, berdasarkan manuskrip segala gitu. Nah, andai kata kalau misalnya di Kalbar itu memberikan data juga itu lebih bagus lagi itu nanti. Saya kurang mengerti dan memahami karena itu saya dengar pun itu kan berupa cerita-cerita ya, nggak pakai data gitu ya, nggak pakai data. Oh ya. kemarin kita bahas juga itu Bang Ahmad, karena ya salah satu istilahnya putrinya Kesultanan Banjar yang kalah sama Belanda itu ya Dzurriyyah Pangeran Antasari itu dinikah sama itu Kesultanan Al-Ghadri Kalbar itu yang pertama. Yang ini kan zamannya Belanda itu masuk kan. Ini teman-teman semuanya ya. Ini kalaupun salah nanti dikoreksi ya. Saya bukan dalam artian membela. Saya termasuk ya keras juga mengkritik daripada Habib dulunya. Masih ada jak-jak ikutan saya gitu ya.
Kalau zamannya Belanda ini kan zamannya Sultan Hamid II, ya kan? Loh, bukan Belanda yang itu. Wow. Yang tahun berapa Bang Ahmad? Tahunnya aja. Kalau tahunnya lebih enak nanti kita lihat. Ya. Tunggu dulu, jangan dipatahkan dulu. Jangan dipatahkan dulu. Saya minta waktu 5 menit nih berbicara nih. Berbicara Sultan Hamid kan, oke, kita sepakati itu ya. Soekarno ya kan? Itu zaman itu ya Belanda itu. Masa nggak dikatakan zaman penjajahan itu kan? Ini kan yang termuda ya kan? Sultan Hamid termuda nih. Sedangkan sebelumnya ada Sultan tuh Muhammad. Sebelum Sultan Muhammad ada tuh Sultan Hamid I. Sebelum ada Sultan Hamid I tuh ada Sultan namanya Sultan Utsman. Sebelum ada Sultan Utsman itu ada Sultan Kasim. Sebelum ada Sultan Kasim tuh ada namanya Sultan Abdurrahman Pendiri Pontianak. Ini jaraknya jauh ini. Dari Sultan Abdurrahman ke Sultan Hamid ini jaraknya jauh gitu loh. Berapa orang itu tuh? 6 generasi Bang ya. Berarti sekitar 6 generasi. Iya. Zaman kerajaan di Sultan Abdurrahman itu zaman kerajaan, bukan zamannya Belanda. Jadi 160 tahun, 150 tahun itu sekitar Iya. Kalau Belanda berarti. Makanya ya tahun tunggu Bang. Poinnya Bang. Tunggu poinnya pengen saya sampaikan Bang. Kalau Sultan Abdurrahman itu dikatakan bawaannya Belanda, saya rasa keliru karena zaman itu zaman kerajaan kan. Zaman kerajaan gitu loh. Sedangkan mungkin nih yang saya ketahui nih yang di sini ya yang saya ketahui itu mungkin Sultan Belanda masuk itu kan di Sultan Muhammad. Sultan Muhammad dan Sultan Hamid II tuh. Sedangkan sebelum itu banyak tuh sultan-sultan sebelum itu. Pendiri, Bang. Sultan Muhammad pendiri. Ini sesuai yang saya tahu ya. Enggak ada data ya, nggak ada data gitu loh. Ketika data saya pengen naik kemana nih? Oke Pak. Oke. Kuncinya di situ. Jadi kuncinya ada di Kesultanan Banjar. Kemarin tuh data dari Gusti Andre kalau nggak salah. Ya, Gusti Andre itu orang Banjar itu. Kuncinya ada di Kesultanan Banjar. Kemarin tuh data dari Gusti Andre kalau ya, Gusti Andre orang Banjar itu. Monggo Kang Girinata, monggo. Itu masnya yang dari Kalbar itu menanyakan tentang riwayat Kesultanan Kalbar yang dari Al-Ghazri itu, Bang Giri. Monggo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Al-Qadri itu kan menurut dokumennya Belanda itu kan bekerja sama dengan Belanda itu di 1778 kan gitu kan. Jadi makanya asumsi kita bahwasanya Abdurrahman Al-Qadri itu 1778 itu kerjasama dengan Belanda dan diresmikan oleh presiden dari Jawa yang meresmikan Kesultanan Pontianak ya, mungkin nanti bisa dicek. 1778. Nah, dalam narasinya itu Kesultanan Pontianak didirikan oleh Abdurrahman Al-Qadri di 1771. Ya. Tetapi versi dalam arsip yang dari Belanda itu resmi bekerja sama dengan Belanda menandatangani kesepakatan itu di 1778. Maka acuan kita yaitu bahwasanya Kesultanan Al-Qadriyah itu memang didirikan oleh Belanda di 1778. Karena gimana? Oh iya. Lanjut. Sejarah. Oke. Tes. Kang Giri. Kehilangan sinyal Kang Giri. Ini maaf ya Bang Ahmad, Mas Gondrong ya. Ini semua lanjut. Dari apa itu serat semua yang kita buat dasar data. Silakan Bang, kalau apa yang disampaikan sebagai edukasi nggak jadi masalah, kita dengerin gitu. Kita pun di sini saya pribadi itu disclaimer dulu sebelum dilanjutin. Saya pribadi nggak ada keterpihakan nih, gitu kan. Saya hanya membicarakan sesuai kemampuan saya yang nggak sesuai data nih, gitu loh.
Ya nggak masalah, kita sharing aja. Kita kan baca data di sini gitu. Masalah yang sudah di masyarakat viralnya kan seperti itu. Itu. Monggo Mbak Wukir, Mbak Wukir. Kalau kita itu cuma menyelaraskan, Mas. Jadi kalau kita tuh diskusi menyelaraskan antara historical dan unhistorical. Bagaimana supaya itu nanti selaras sepadu. Jangan masyarakat cuma berdata dari unhistorical atau klaim sepihak, sedangkan nanti berbanding terbalik dengan apa yang menjadi historical. Memang saat ini bukan hanya Pontianak aja yang mengalami seperti ini, banyak di Sumatera itu juga mengalami seperti ini. Tetapi ketika kita luruskan itu terjadi, ya kalau dikatakan kita cuma meluruskan sejarah, kebetulan berbenturannya dengan kaum itu, Bang Ahmad. Selalu berbenturannya dengan kaum itu. Kalau kita mau meluruskan sejarah itu, suatu kebetulan. Tapi memang berdasarkan dari analisa sih, kalau kita berangkat dari Kutai, dari Kalimantan, terus Siak, Lembang, Jambi, itu selalu kita cross line-nya dengan kaum itu, Bang, gitu. Iya. Silakan. Nah, jadi kita saya salut dengan Bang Ahmad yang belajar sejarah tentang daerahnya. Itu saya suka. Karena memang kita kehilangan tentang hal itu, Bang. Kehilangan sejarah bangsa kita. Siapa lagi yang mau belajar kalau nggak kita sendiri? Karena ternyata banyak sekali sejarah yang dibelokkan. Padahal kita punya data sebagai landasan kita untuk menanyakan hal itu, gitu Bang Ahmad. Iya, boleh dipertanyakan itu, boleh dipertanyakan kepada kesultanan di sana itu, boleh itu. Karena saya di sini nggak punya kapasitas, Bang, nggak punya kapasitas karena minimnya ilmu gitu ya, minimnya ilmu nih jujur nih, datanya yang dari sebelah pihak nggak ada, saya cuman membaca ini ya runutan kesultanan tujuh sultan kan. Sedangkan Sultan Hamid yang di zaman Belanda tuh, kalau di atas itu nggak mungkin tuh kalau Sultan Abdul Rahman itu, karena sama dengan kerajaan-kerajaan lain di zaman dulu ya kan, namanya pendiri kan, itu pemikiran simple awamnya saya tuh, pemikiran simple awam saya, nggak mungkin ketika Kesultanan Pontianak itu didirikan oleh Belanda, kan jauh gitu. Sama dengan kerajaan-kerajaan yang seperti di malah saya dulu ekstrim jangan dipotong dulu Bang, biar saya selesaikan dulu narasinya, nanti biar ada apa ya yang saya sampaikan ini ada nilainya gitu loh. Sama dengan Kesultanan Mempawah yang dikatakan Upuk Daeng Menambun, sama dengan Kesultanan di siapa itu Sambas itu kan, posisinya sama gitu kan, zaman dulu, zaman kerajaan gitu kan, yang nggak ada nih namanya Belanda gitu. Pendirinya nih. Kalau yang sudah seperti Sultan Hamid, Sultan Muhammad, itu kan itu ya saya akui itu ada sejarahnya itu. Itu kan masa-masa penyebaran Islam kan, masa-masa penyebaran Islam kan. Dan subhanallah banyak jejak digital yang mengislamkan, ngajarkan yang Sultan pertama nih Bang, yang Sultan pertama nih gitu loh. Ya gitu Bang, jadi kita ingat, kita juga mengkaji tentang politik Belanda yang DVD at Inpra kan Bang, di mana banyak kesultanan kita yang terbegal. Nggak usah jauh-jauh, seperti Cirebon aja yang sudah terkenal. Itu juga ada apa ya, anak keturunan dari salah satu apa ya Senogorgonya itu. Terus adanya kerjasama dengan perjanjian Giyanti, Mataram dipecah menjadi 4. Itu sebagai acuan juga bahwasanya ada yang underbau Belanda, ada yang tidak. Itu terjadi di Jawa, Bang. Apalagi ini di Kalimantan. Bang Ahmad Dahlan, saya kira di sini Anda sudah istilahnya menganalisa terjadi kekonsletan di tingkat ini nih, di tahun ini nih. Anda sudah fokus sebenarnya.
Enggak, tinggal kalau saya mencari fokusnya konsletnya kalau ini saya- karena apa gitu loh. Karena apa yang terjadi itu ya itu pembelokan sejarah seolah-olah mereka itu masuk melalui apa kok kesultanan tiba-tiba sudah diakuisisi karena apa kayak gitu. Ya, silakan. Jadi gini Bang, intinya kita ngasih masukan aja ke jenengan. Nanti jenengan cari gali lagi, tapi jangan dari sumber satu keraton atau satu kesultanan. Di situ kan banyak juga sebelum adanya Al-Ghadri itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan kesultanan Islam juga. Jadi kalau mereka bilang mereka yang berdakwah pertama kali di Kalbar itu bohong. Buka bahasa enggak narasi seperti itu jangan dibangun dulu, Bang. Kata-kata bohong itu jangan narasi. Kalbar ini kan banyak. Gini. Itu narasi yang sangat keliru, Bang. Sangat keliru tuh. Saya berani bertanggung jawab di sini. Gini. Memang faktanya, Bang, Pontianak ini enggak ada ulamanya. Kalau Pontianak kan beda. Kalbar ini kan terdiri dari berapa kota, Bang? Oke, Sambas, iya. Oke, di Mempawah, iya gitu loh. Kalau Pontianak ini kan memang beliau pendirinya yang menyiarkan kan. Ada jejak digitalnya gitu kan. Artefaknya ada, gitu kan. Memang pendiri Kak nyiarkan agama Islam itu. Kalau khusus Kalbar, ya memang gitu loh. Kalau Pontianak, ya faktanya beliau gitu kan. Abdurrahman itu. Pontianak nih Bang, Pontianak ya. Kalau Kalbar ya Bang. Karena Kalbar ini terdiri dari beberapa kota, terdiri dari beberapa kerajaan. Lanjut Bang. Ya nanti tinggal dicari aja detailnya pasti ada manuskripnya. Antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lainnya itu pasti tercatat. Misalnya nih kerajaan Sambas pernah mencatat bahwasanya di Pontianak berdiri sebuah, itu pasti ada sebuah kerajaan, siapa pendirinya, itu manuskrip. Karena manuskrip bisa menjadikan data, Bang. Cuma kita nggak tahu ya kalau di Kalimantan Barat itu di mana pusatnya untuk menyimpan manuskripnya. Ya, itu saya kurang paham juga itu tuh. Atau bisa kejadian misalnya gini. Sayyid Abdurrahman itu memang benar-benar yang mendirikan. Tetapi pendiri Bang. Iya, benar-benar yang mendiri. Ini kita bermain suspek dulu ya. Oke. Kita bermain suspek dulu. Beliau masih ini. Tapi ketika di tahun berapa itu ada pola-pola yang dibikin oleh Belanda untuk mengakuisisi daripada Kesultanan Pontianak. Kan kita belum tahu kan gitu. Kalau di keturunannya mungkin nih Bang, mungkinkah ya? Ini teman-teman semuanya kalau ada orang Pontianak, saya di sini tetap objektif ya dalam hal perkara seperti ini. Kalau keturunannya mungkinkah gitu loh, masuk di akal saya. Kalau di zaman Sultan Abdurrahman menikahi daripada Opu Deng Menambon, Raja Mempawah, menikahi anaknya Opu Deng Menambon, Raja Mempawah, dan sekelas dengan raja di Mempawah, yang dimana dulu tuh sistem kerajaan yang nggak ada Belanda bumi, masih ajaran agama Islam gitu kan, Lah ya, Belanda ini kan makanya kalimat yang saya pakai, mungkinkah kalau keturunan itu? Saya nggak berani memponis. Kalau pendiri itu nggak mungkin lah.